Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Pastikan semua dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan Tuhan. Tetap tingkatkan iman, berbagi kasih di dalam Kristus. Kembali kita ibadah hari ini, hari Minggu. Tentu sangat berbahagia sekali bersama dengan kawan-kawan kita yang melayani kita. Pression worship yang diurapi Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Andi beserta kawan-kawannya, para pemusik. Silakan duduk kembali dan mengikuti ibadah ini. Baik Pak Bu, kita akan belajar sama-sama firman Tuhan hari ini. Pak Bu, masih ingat minggu lalu kita belajar apa sama-sama di sini? Pastikan tidak ada yang lupa tentunya. Minggu lalu kita sedang bicara satu topik new normal. Kenapa? Karena memang kita tahu hampir seluruh dunia ya memberikan statement yang sama bahwa kita harus hidup normal di tengah situasi yang tidak normal. Ini kan permulaan tentunya. Nah, buat kita orang percaya, perspektif kita tentu dari firman Tuhan, sehingga Tuhan akan mengajar kita bagaimana kita mensiasati segala sesuatu yang sedang terjadi, sehingga firman Tuhan juga mencerahkan hati kita dan kita cerdas untuk berjalan di tengah situasi yang tidak normal seperti ini, tapi kita bisa merasakan ada kedamaian. Nah, kedamaian itulah merupakan wujud daripada kerajaan Allah, Pak Bu. Nah, itulah sebabnya saya sedikit mereview kembali apa yang dikhotbahkan minggu lalu. Baru saya masuk kepada khotbah minggu ini karena ini satu kesatuan ya. Sebab itulah saya diizinkan untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kita sama-sama belajar. Mohon Roh Kudus tolong kita. Bagaimana kita bisa hidup di tengah situasi yang tidak terlalu nyaman tentunya ya. Di mana-mana sama, saya tidak masuk terlalu dalam. Maka Alkitab berkata minggu lalu yang kita renungkan sama-sama, yaitu Alkitab berkata, hendalah engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Itu pernyataan firman Tuhan. Artinya Pak Bu, ya Yohanes mengatakan, Yohanes melihat sebuah situasi akan terjadi. Dia katakan, hendalah engkau baik-baik, sehat-sehat saja. Kenapa itu dikatakan? Karena di situ ada kalimat yang berikutnya. Dalam segala sesuatu. Nah, disinilah Pak Bu, segala sesuatu memang tidak disebutkan. Artinya segala sesuatu ya termasuk hari ini kita sedang menghadapi situasi yang kurang nyaman. Kalau saya boleh menggunakan istilah kurang nyaman. Iyalah, mau keluar saja kita nggak nyaman. Mau apa-apa saja rasa nggak nyaman. Tapi kalau kita bisa siasati, itulah sebuah gaya baru. Itulah budaya baru. Ya lama-lama nyaman juga gitu loh ya. Nah orang percaya begitu. Bukan diomelin, bukan digurutuin, bukan kita bersungut-sungut. Justru kalau kita bersungut-sungut kerugiannya besar loh Pak Bu. Ya akan mempengaruhi psikologi kita, kejiwaan kita maksud saya. Nah itulah sebabnya kita bisa baik-baik sehat-sehat. Ukuran kita bukan segala sesuatu yang sedang terjadi. Itu bukan isu utama. Itu dinamika kehidupan. Namanya kehidupan pasti akan melintasi hal seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan hendalah engkau sama seperti jiwamu. Nah ini dia. Ini yang menjadi isu penting buat Bapak Ibu yang akan terus saya jelaskan, detilkan kata jiwa ini. Jiwa inilah yang pegang peran bagi setiap kita. Kalau jiwa ini bermasalah, tentulah hidup kita akan bermasalah di tengah kehidupan yang memang sedang bermasalah. Nah, itulah sebabnya dikatakan bahwa hendaklah sama seperti jiwa. Nah, saya kalau boleh menggunakan sebuah perumpamaan, jiwa ini adalah sebuah kendaraan. Ya, artinya kita hidup di dalam kendaraan ini. Kalau kendaraan ini baik, pastilah hidup kita di tengah kehidupan yang sedang
digoncang itu, ya kita tetap akan baik. Pak Bu, saya akan menggunakan satu kisah untuk memperjelas khotbah saya, untuk masuk ke khotbah hari ini akan lebih nyambung gitu. Dulu saya pernah nonton satu film, yaitu film Habibie. Di mana Habibie membawa Ibu Ainun sedang menuju ke Eropa, naik pesawat tentunya ya. Di dalam penerbangannya sedang menuju ke Eropa, di tengah perjalanan tiba-tiba pesawat itu mengalami turbulence ya, goncang. Tentulah buat Pak Habibie, orang yang mengerti teknologi penerbangan, buat dia tidak ada persoalan karena dia mengerti konstruksi pesawatnya. Tapi tidak demikian buat ibu. Nah, seorang ibu, seorang wanita hadapi hal-hal seperti itu, pastilah akan sedikit panik. Biasa orang udah panik, gagap, gugup. Tapi ibu ini enggak gagap, dia hanya panik sedikit. Dalam gambaran film itu, narasinya seperti gini. Dia berkata, "Pak, gimana kita ini?" Dia tanya Pak Habibie, "Ada apa ya Bu? Kita jatuh enggak?" "Ya enggak lah." Ya kan? "Loh kok Bapak bilang enggak?" "Ya pesawat itu dirancang sedemikian rupa kuat terhadap goncangan seperti ini." "Oh seperti itu," kata ibu ya. Nah, karena sang ibu mendapatkan penjelasan dari Bapak, tentu ada penghiburan dan penguatan. Sehingga damai itu turun. Lalu Pak Habibie enggak berhenti di situ, narasinya dia nyambung ya. Pesawat ini tidak akan jatuh manakala dalam konstruksi yang normal. Tetapi dia akan jatuh kalau ada keretakan-keretakan pesawat ini. Terus ibunya dengerin. Tapi jangan khawatir, pesawat dirancang sedemikian rupa, itu pun sedikit sekali terjadi keretakan karena selalu diperiksa. Nah Pak Bu, keluar dari apa yang saya kisahkan tadi itu memberikan sebuah gambaran kepada kita. Jiwa kita itu seperti pesawat yang sedang terbang. Ya, jikalau hidup kita pada jiwa kita yang sudah dikonstruksi dengan kebenaran, maka goncangan apapun tidak akan mungkin menjatuhkan hidup kita. Tidak mungkin. Terkecuali, saya menggunakan narasi tersebut, kecuali kalau jiwa kita retak. Kalau jiwa kita retak itu dikatakan jiwa yang tidak sehat. Dan banyak orang bertanya kepada saya, "Pak Bu, itu jiwa yang gak sehat gimana?" Ya udahlah, dalam pelajaran kali ini kita tidak mau terlalu mendetailkan ya, karena ini penting sekali itu jiwa. Ya, jiwa yang gak sehat itu bisa dimanifestasikan di dalam keseharian kita. Tetapi saya mau mengkonstruksikan jiwa yang tetap kuat, sehat itu jiwa yang di mana. Nah, ayat ini juga saya gunakan sebagai topik minggu ini. Lalu saya lanjut khotbah saya. Ayat di mana kita baca minggu lalu yang terakhir itu 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-4. Bunyinya seperti ini Pak Bu, saya bacakan ya. "Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar." Ini kata Yohanes loh ya, seorang rasul. Ya, dia katakan tidak ada yang lebih besar sukacitanya daripada mendengar apa? Dia mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Artinya anak-anak didiknya Yohanes itu hidup di dalam kebenaran. Artinya apa? Artinya jiwanya benar-benar hidup di dalam kebenaran. Maka kehidupan goncangan apapun tidak akan mencederainya. Itu loh Pak Bu. Nah itulah sebabnya saya jadikan ayat ini sebagai topik renungan kita hari ini. Ya, renungan hari ini saya letakkan sebagai topiknya adalah hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, hidup dalam kebenaran. Pak Bu, hidup dalam kekayaan itu nggak salah lah. Hidup di dalam kemewahan juga nggak salah lah. Hidup di dalam kekuasaan juga nggak salah lah.
Hidup di dalam segala hal yang tersedia di dalam kehidupan ini ya. Hidup dalam kehidupan semuanya enggak salah lah. Tapi akan bermasalah kalau kita hidup di dalam segala yang ada tetapi keluar dari kebenaran. Itu jadi masalah Pak Bu. Nah kata kuncinya bagaimana seseorang bisa hidup di dalam kebenaran. Nah itu yang menjadi kata kunci dan kita mesti belajar sama-sama nih Pak Bu. Pelan-pelan saja kita mulai bagaimana kita bisa memperoleh kebenaran. Terkadang kalau kita nggak ngerti, kita cuma tahu kebenaran memerdekakan, kita pegang firman Tuhan, kita berkata bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Saya setuju. Tetapi pertanyaannya bukan pengakuan kita saja, tetapi bagaimana kebenaran itu benar-benar dimanifestasikan di dalam kehidupan kita. Itu kan terpenting. Kalau enggak hidup dalam kehidupan kita, loh apa gunanya kebenaran itu? Loh kebenaran itu hanya menjadi sebuah mitos atau dongeng atau menjadi slogan. Loh enggak bedanya dengan iklan yang ada di jalan-jalan itu loh, ya. Nah, anak Tuhan kan tidak boleh seperti itu. Karena kita berkata bahwa Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah dan ciri khasnya dasar kerajaan Allah adalah kebenaran Pak Bu. Bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran? Nah kita lihat di dalam Alkitab dikatakan begini. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Nah ini dia kebenarannya seperti ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pak Bu, kalau mau bicara tentang hidup dalam kebenaran, Alkitab bilang apa? Segala tulisan. Di mana tulisan? Ya di Alkitab. Ya mungkin juga di iPad. Mungkin juga di gadget, di komputer, di mana saja boleh-boleh aja lah. Bukan itu isunya. Yang terpenting adalah tulisan itu kita mesti mengerti. Itu ditulis apa dikatakan? Ya, itu bermanfaat. Bermanfaat apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, bagaimana kita hidup di dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan yang tertulis engkau bisa mengadopsi. Kalau saya menggunakan adopsi mungkin kurang terlalu tepat. Engkau bisa menginstalkannya di dalam kehidupanmu sehingga itu dimanifestasikannya. Nah, ketika itu bisa dimanifestasikannya, maka engkau akan tampil keluar sebagai orang yang mempunyai sikap dan perilaku yang benar. Takut akan berbuat kesalahan, takut berbuat sesuatu yang menyimpang daripada firman Tuhan itu. Mungkin ada yang berkata, ya itu sudah sering kali saya dengar itu pastor. Ya memang ya sederhana sekali. Tetapi pertanyaannya sederhana tapi bisa masuk enggak? Sudah install ke dalam kehidupan kita atau belum? Kalau sudah berarti kita akan menjadi orang yang benar selesai itu. Menghadapi situasi kondisi yang sekarang ini kita enggak panik. Hingga tidak akan menjadi gagap dan gugup. Melakukan segala sesuatu yang kadang kontraproduktif. Bahkan kita akan menjadi orang yang aneh di dalam kehidupan ini. Kan begitu toh? Akhirnya itulah membuktikan bahwa kita sebenarnya belum hidup dalam kebenaran. Kita baru hidup dalam keagamaan tok. Memang ini tidak terlalu mudah untuk mengerti, mudah dibaca, mudah ditahui, tapi tidak mudah dimengerti. Karena firman Tuhan itu bermanfaat mengajar. Sudah diajar belum? Dengan khotbah ya sudah, ya. Nyatakan kesalahan. Waktu baca Alkitab, pernah nggak mengakui bahwa saya punya salah loh gitu loh. Pernah nggak? Nah itu yang jadi masalah kan. Lalu kita merasakan salah,
mau nggak kita diperbaiki? Apa yang diperbaiki? Sikap perilakunya. Bukan sikap perilaku itu kita tiba-tiba jadi orang baik, enggak. Ada pemahaman-pemahaman kita yang keliru. Ya, definisi kita yang keliru. Kita format ulang gitu loh. Ya, sehingga kita akan dididik oleh dia. Nah, itu terpenting. Itulah sebabnya Petrus mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyiasati, bagaimana kita bisa menginstal kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Dan itu yang terpenting, Pak, Bu. Mari kita lihat di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 20 dan 21. Saya berharap ayat ini bisa membuka sebuah pencerahan dan kita bisa belajar sesuatu dari ayat tersebut. Ia berkata demikian, 2 Petrus pasal pertama ayat 20 ke 21, karena 2 ayat saya gabung saja. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat-nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang yang berbicara atas nama Allah. Nah itu dia. Kita tidak bisa membaca Alkitab ya, dengan pengertian kita. Kita tidak boleh menggunakan pengalaman kita, mengambil firman Tuhan itu mendukung kita, tidak bisa Pak Bu. Karena firman Tuhan itu ditulis oleh dorongan Roh Kudus, ilham Roh Kudus. Itulah sebabnya kita tidak bisa hanya dengar kata orang. Kita tidak bisa cuma hanya comot pengalaman orang, tidak bisa itu. Karena apa? Karena barang ini itu berbicara pribadi depan pribadi. Tuhan kita itu Tuhan yang agung. Tuhan yang selalu datang kepada setiap pribadi, Pak Bu. Tuhan kalau mau ngomong sama saya, dia selalu bisa datang kepada saya. Bagi Tuhan tidak ada kesulitan, Pak Bu, untuk menghampiri saya. Walaupun dosa saya semerah apapun dikatakan ya, tapi Tuhan juga bisa hadir. Tidak ada dosa yang bisa membatasi Tuhan hadir. Tetapi hanya dosa yang tidak bisa buat kita tinggal bersama dengan Tuhan itu aja. Buktinya dunia masih di dalam kegelapan. Bab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Maka Tuhan masih bisa hadir. Kalau Tuhan tunggu bumi ini kudus, kapan kudusnya? Ya kalau pergi ke kota kudus ya iyalah. Di Jawa Tengah sana. Tapi kan bukan itu isunya ya. Tuhan bisa hadir di mana saja. Tetapi untuk orang yang tidak kudus, tidak bisa tinggal di dalam hadirat itu aja. Nah karena itu saya katakan bahwa setiap pribadi kita itu jangan terlalu cengeng. Begitu menghadapi persoalan seakan-akan Tuhan jauh, kita cari pertolongan sana sini. Saya khawatir kita akan menemukan kesulitan tambahan. Tapi firman Tuhan sudah katakan bahwa Alkitab ini adalah ditulis oleh Roh. Manakala kita baca, Roh itu bukan di sini Pak Bu. Roh itu bekerja aktif. Alkitab katakan bumi belum berbentuk gelap gulita. Itu gelap yang pertama. Dan itu pun boleh dinyanyikan. Sebab sesungguhnya, kalau itu nggak boleh bilang sesungguhnya. Sebab semulanya bumi telah terbentuk gelap gulita. Roh Allah melayang-layang, boleh juga sih. Tapi nyanyian ini kata Yesaya pada tingkat kedua. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka terang Allah sudah tidak ada, maka dunia dikuasai kegelapan. Di situ dikatakan sebab sesungguhnya kegelapan menguasai dunia ini, maka manusia nggak punya kecerdasan Allah, tapi punya kecerdasan daging. Maka apa yang dikerjakan oleh manusia kecenderungan bersifat ego. Kalau udah ego terjadi konflik.
Pak Bu, kalau Bapak Ibu mengikuti kondisi kekinian, kalau saya bicara mungkin nanti nakut-nakuti. Rajin-rajinlah ngintip-ngintip sedikit. Jangan cuma COVID-19 aja. Bangsa kita cukup gape loh, kami orang Indonesia bilang, untuk mengatasi, ya, memverifikasi dan mengkonstruksi kembali bagaimana supaya masyarakat bisa mengalami hidup yang normal di tengah yang tidak normal. Tapi di luar sana sudah ada lagi yang nyusul, Pak Bu. Selain ekonomi, politik tentunya. Doalah ya, supaya jangan jatuh dalam jeratan. Tapi ya saya mau katakan kepada kita semua, waktu kita baca Alkitab, waktu kita sedang baca dengan suara yang bisa kita dengar, sebenarnya kita sedang mendengar Roh Tuhan itu sedang berbicara sama kita. Nah karena itu Petrus mengajarkan kepada kita di ayat ke-19 yang cara kita untuk membaca, cara kita menginstal firman Tuhan itu ke dalam diri kita, yaitu di ayat yang ke-19. Saya sengaja memang taruh di sini supaya landing kita itu bagus ya. Tadi saya katakan firman Tuhan tertulis, kalau kita baca Alkitab sebenarnya kita sedang berfellowship dengan Roh Kudus. Maka kita bisa berkata, Roh Kudus bawalah aku lebih dalam masuk hadirat-Mu. Oh luar biasa Roh Kudus yang manis. Ya tadi ada lagunya, nanti kita nyanyi ya lagu yang itu. Lalu di ayat yang ke-19 berkata demikian, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Para nabi tadi itu menyampaikannya karena apa? Dorongan Roh Kudus, Pak Bu. Kalimat berikutnya, alangkah baiknya, perhatikan kalimatnya, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Firman Tuhan itu bukan dibaca sebagai baca komik. Kadang-kadang kita baca komik aja ada daya tarik loh. Kalau kita baca novel juga ada daya tariknya kan juga kan. Tapi itu sebuah spirit yang tidak baik sebenarnya. Tapi kalau kita membaca Alkitab, itu narasi daripada tulisannya kita bisa perhatikan. Waktu kita baca dengan suara yang tegas, suara itu akan mengkondisikan pikiran kita. Waktu kita sedang berpikir tentang apa yang tertulis, sesungguhnya kita sedang melihat Roh Kudus itu yang tidak kelihatan oleh mata jasmani, tapi bisa dilihat oleh mata iman. Yang itu disebut mata batin. Banyak orang bertanya-tanya sama saya, Pastor, mata batin itu apa? Mata batin itu adalah pikiran kita, akal budi kita. Coba Anda search di Kamus Bahasa Indonesia. Akal budi itu menjadi apa? Menjadi cangkang. Menjadi apa? Menjadi kata sambung daripada batin. Jadi waktu kita baca, akal budi kita sedang bekerja, kita sedang melihat. Melihat siapa? Melihat Roh Kudus, Roh Allah yang hadir di tengah-tengah kita, yang gak bisa dilihat oleh mata jasmani. Roh Kudus hadir melebihi pada virus COVID-19, Pak Bu. Kita pakai masker, belum tentu dia ada. Tapi Roh Kudus nggak bisa kamu maskerkan. Dia selalu hadir. Sebab itulah Daud berkata, kemana aku bisa mensembunyikan diriku dari hadirat-Mu Roh Kudus. Di tempat orang mati pun Engkau ada. Itulah Roh Kudus, belum diangkat Pak Bu. Nah itulah sebabnya Petrus mengajak kalau waktu engkau membaca akal budi ini, arahkan kepada dia, maka disitulah engkau sedang menatap dia, melihat dia. Itulah mata batinmu. Setelah engkau lihat, apa dikatakan? Biarlah, dikatakan apa? Biarlah apa dikatakan?
bintang fajar atau bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Bintang timur itu dikatakan Kristus, urapan. Roh Kudus itu terbit di dalam hati, berarti batin kita. Tadi mata iman atau mata batin. Sekarang kita begitu lihat terus, lihat apanya? Lihat perjanjian Allah. Pak Bu, kalau kita lihat perjanjian Allah, serumit apapun kehidupan ini yang kita sadar, realitanya memang begitu, tapi waktu kita baca, kita dibawa ke alam roh, ada keterbukaan perjanjian Tuhan, gairah kita mulai naik. Istilah lainnya, jiwa kita terangsang kembali. Pikiran perasaan kita dan kehendak kita terangsang atau terstimulasi oleh kehadiran Tuhan. Jadi apa? Kita sangat antusias, sangat semangat. Secara kemanusiaan kita, hormon tubuh kita itu juga turut bekerja itu. Jadi tubuh kita akan mengalami sebuah reaksi kimiawi. Apa itu? Endorfin tuh naik dia. Wah, nyaman. Kalau endorfin kita sudah naik, apa yang terjadi? Endorfin itu akan menstimulasi kimia namanya serotonin. Nah, ini sebuah kimia yang buat apa? Buat kita mulai bisa menyalurkan kehendak ilahi ke semua saraf-saraf kita untuk bekerja. Itu yang dikatakan serotonin. Dia sebagai neurotransmitter. Dia mentransmisi energi-energi yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Energi apa? Energi untuk bekerja tidak letih. Kayak saya khotbah begini nih, saya memiliki urapan Allah. Endorfin naik tuh, sukacita. Saya melihat saya itu tidak lagi bekerja sendiri, saya bekerja dengan Roh Kudus. Semangat saya. Lalu apa yang terjadi? Neurotransmitter, dikatakan apa? Serotonin ini terus bekerja. Sehingga saya dengan semangat, dengan excitingnya itu namanya apa? Ini ada sebuah zat kimia dalam tubuh saya disebut dopamin. Vitamin itu buat saya sangat bersemangat. Tapi ketika menghadapi sebuah realita, shock juga. Enggak apa-apa. Ada namanya apa? Ada namanya noradrenalin. Ini kimia yang buat saya kuat menghadapi challenge. Sehingga waktu kita sedang menghadapi keletihan, dia membuat kita kuat. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang fisik kita. Tidak terkerangkeng, jadi kayak orang gak berdaya. Selalu cuma teriak, kapan berlalu, kapan berlalu. Semakin kita berpikir, semakin kita takluk kepada keadaan. Sebelum mati sudah mati duluan Pak Bu. Jadi kalau kimia-kimia dalam tubuh kita bergerak, kita bisa akurat dalam mengambil keputusan. Maka selalu saya katakan, jikalau Roh Tuhan mencerahkan hati saya, ada pencerahan, maka ada kecerdasan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, ini yang perlu kita miliki. Ada satu kimia yang di dalam tubuh kita yang bergerak, itu namanya asetilkolin. Nah, ini pastor, dokter, neurolog, atau psikolog. Enggak, saya pastor. Saya belajar sama guru-guru saya dari latar belakang yang punya ilmu itu. Jadi saya mengerti. Maka begitu saya masuk ke hadirat Tuhan, yang saya lihat bukan masalah saya yang saya curahkan kepada Tuhan. Yang saya lihat adalah perjanjian Tuhan untuk menstimulasi jiwa saya. Ketika jiwa saya terstimulasi, secara kimiawi endorfin bekerja. Luar biasa. Senang. Kayak kita, ya memang endorfin itu seperti kita ngisap ganja gitu. Ya, endorfin kalau bekerja santai, ya kan. Kalau dia sudah bekerja, kalau kita punya niat untuk sesuatu, maka serotonin bekerja, neurotransmitter bergerak. Pasukan-pasukan dalam tubuh kita bekerja. Kalau ada virus mau nyerang kita, maka dia katakan di situ ada noradrenalin, itu akan hajar dia keluar. Kenapa? Dia akan membangkitkan namanya hormon. Ada hormon disebut hormon yang bisa mengalahkan dia. Interferon namanya.
luar biasa. Pak Bu, Tuhan itu enggak kalah canggih dengan kondisi kehidupan. Karena Tuhan yang menciptakan hidup buat kita dalam kehidupan ini. Yang jadi masalah kita ini ngeyel, tidak mau baca Alkitab. Dengarin pendeta khotbah aja. Khotbah 1 jam berapa kamu bisa dengar? Apalagi kalau khotbah setengah jam. Ya, baca di rumah. Pasti Roh Kudus akan berikan pengertian. Habis baca, berdoa, Roh Kudus tolong aku. Pakai nyanyian yang saya tulis itu. Roh Kudus, bawalah aku lebih dalam, masuk hadirat-Mu. Roh Kudus, pimpinlah aku lebih dalam. Berjalan dalam rencana-Mu. Dah. Jadi hari ini renungan kita Pak Bu, ingat, jadi baca Alkitab, kita tidak baca koran, tapi kita baca, kita perhatikan. Sampai Roh Tuhan itu mencerahkan hati kita. Gak apa-apa, gak usah banyak, baca banyak. Jangan punya target baca 1 buku tapi gak ngerti apa-apa. Jangan punya target 1 hari baca 4 pasal tadi gak ngerti apa-apa. Baca saja, selera kita baca, lalu yang terpenting diulang-ulangi. Sampai kita nangkap sesuatu. Lalu menyembah. Kalau saya menggunakan sebuah konstruksi yang simple gitu Pak Bu ya. Saya simpulkan gini ya. Baca, kita mulai memahami. Lalu kita definisikan tuh. Definisi kita aja. Jangan pakai pendeta yang lain. Kalau yang lain kan definisinya susah kan. Coba definisikan firman Tuhan itu dengan cara penangkapan kita. Kalau sudah kita definisikan, nah itu jadikan apa? Menjadikan satu prinsip buat kita untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Ya kan? Itu yang kita pegang. Kita hidupi itu. Bagaimana kita lakukan sehari-hari. Waktu kita lakukan memang mungkin terlalu rumit gitu. Kita buat strateginya, susunannya. Kita mesti mulai dari mana, lakukan saja. Padahal gereja kita sudah mengajarkan kata KPR. Katakan, pikirkan, rasakan. Dapat tuh Pak Bu. Haleluya. Baik Pak Bu, saya sudah selesai. Saya jemput sekalian untuk bangkit berdiri dimanapun Anda berada hari ini. Pastikan semua di dalam lawatan Tuhan tentunya. Kita mau naikkan satu pujian ini. Setelah itu saya akan berdoa buat Bapak Ibu yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Khotbah saya bisa berakhir, tapi Tuhan gak pernah berakhir loh Pak Bu. Ya, walaupun kita berjarak karena distancing. Khotbah saya secara virtual, online service, gak masalah. Yang terpenting Tuhan itu tidak distancing. Tuhan itu tidak berjarak dengan kita. Dia selalu hadir. Tadi ada lagu Roh Kudus ya. Haleluya. Suci. Jadikan doa ya Pak Bu. Perkara ajaib pun terjadi. Hayati kalimat demi nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Dia hadir dalam bait sucinya di hati Pak. Mengalir di bait suci. Bukalah batinmu dengan akal budi. Perkara ajaib pun terjadi. Tatap dia dengan mata batin. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila
bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Musik mainkan pujian ini, Pak Bu. Kalau kita terus masukkan jiwa kita kepada kehidupan ini, kita tak berdaya. Kita tersandra. Sehingga kita mulai panik. Kita mulai terus menangisi kondisi keadaan. Dan itu akan menaikkan racun dalam tubuh kita. Yang sering kita dengar namanya kortisol. Itulah sebabnya tidak ada cara lain. Jangan terlalu percaya diri, minta tumpangan tangan selesai. Memang itu tidak salah, tapi mari Pak Bu, kalau kita tunggu tumpangan tangan, kita tunggu ada ibadah, kita tunggu ada doa orang lain, itu terlalu lambat, terlalu lama Pak Bu. Saya seringkali kadang-kadang ditelepon oleh orang tengah malam karena ngalami masalah. Saya layani, tapi saya bilang kalau ini cara hidup kamu seperti ini, engkau tidak dewasa. Itulah sebabnya engkau mesti mengerti bahwa Tuhan itu lebih cepat daripada engkau berpikir. Sebelum kita berpikir, sebelum kita berdoa, Dia sudah bertindak melebihi daripada pengetahuan kita. Seharusnya itu yang kita persepsikan di dalam kehidupan kita, Pak Bu. Maka di saat-saat kita punya waktu, mari kita taburkan firman Allah. Kita taburkan Roh Allah. Izinkan Roh Allah menguasai hidup kita. Sehingga kita punya relasi yang manis. Kita tidak merasa ditinggalkan oleh Dia. Di dalam situasi apapun, dunia boleh bergoncang. Tapi kita tahu bersama dengan Dia ada kemenangan demi kemenangan. Sekali lagi Pak Bu, kalau engkau punya masalah hari ini, mungkin masalah keluarga. Karena COVID-19, engkau tidak bisa bergerak seutuhnya. Tidak bisa normal lagi, sehingga mempengaruhi pendapatanmu. Akibatnya keluarga mulai juga timbul persoalan. Atau mungkin sakit penyakit karena mikirin terus kapan selesai, timbullah kolesterol naik, darah naik, semua naik, tensi juga naik. Anda merasa tak nyaman. Atau mungkin ekonomimu sedang persoalan karena tidak lancar dan sebagainya. Mari Pak Bu, kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada kembali kepada sebuah tangisan. Dimanapun Anda berada, sebagaimana seringkali saya berdoa waktu saya sering khotbah di televisi. Saya katakan, mari engkau dekatkan dirimu di layar monitor. Angkat kedua belah tanganmu. Engkau bukan menangisi dirimu. Engkau berkata, iya Abba. Saya percaya ketika saya menyampaikan firman Tuhan. Roh Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupanmu. Ketika engkau dengar, engkau percaya. Saat engkau berkata, ya Tuhan aku tak sanggup. Maka Dia sanggup. Mari Pak Bu, biar mereka tunaikan pujian ini, saya akan berdoa dengan santai saja pujian ini. Sekali lagi saya akan berdoa Pak Bu, mari maju ke depan sini. Oh haleluya. Oh rabasakata karaya rabaseke kakaraya. Sekaraya rabasakata karaya. Mari saudaraku, mari. Dia memanggil kita. Dia tidak pilih-pilih kita. Dengan kasih-Nya, hadirat-Nya datang pada kita. Ada satu bapak kakimu tergelincir bengkak sudah sekian lama. Hari ini Tuhan sedang berperkara dengan Anda. Ada beberapa orang yang telinganya terganggu karena engkau sudah mulai ngalami tingkat stres kamu. Dan matamu berkunang-kunang, ada beberapa orang saya lihat. Dan sekarang saya pun juga berdoa. Tiada yang mustahil
tiada yang suka. Yes, kakaraya raba sakata karaya raba sekakata karaya raba sakata karaya. Tiada yang mustahil. Haleluya. Bagi Buat Anda yang terlibat hutang, percaya, yang sedang mengalami depresi, sedang mencari jalan keluar. Jalan keluarmu cuma satu, datang pada Tuhan. Panggil namanya, Dia akan membukakan jalan baru buat engkau. Sekakakaraya raba sakata karaya raba sekata. Raba sakata karaya raba sekata karaya raba sekata karaya raba. Bagi orang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sudah. Saya mau sampaikan sesuatu buat jemaat Tuhan. Ada pengurapan baru buat Anda yang dengar hari ini. Begitu Anda percaya, dalam tempo beberapa saat ke depan ada proyek-proyek baru. Dalam situasi seperti ini, tapi ada pekerjaan yang engkau akan mengakui bahwa Tuhan berdaulat dan buat Dia tiada mustahil. Dan buat seorang bapak yang nyaris hari-hari ini sedang menangisi keadaan, bahkan merasa hidup ini sudah tidak ada artinya. Dengar ya, semakin kau banyak berpikir, semakin dalam engkau terjerat. Tapi mari hari ini panggilan Tuhan itu jelas. Semua sujud di hadapan Dia. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus sesuai firman-Mu hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang mendengar dan mengikuti acara hari ini. Hamba-Mu tidak dapat menjamah mereka, bukan jadi persoalan. Firman-Mu jelas, tidak dibatasi oleh waktu dan keadaan. Sekalipun 2000 tahun lalu Tuhan tuliskan melalui hamba-hamba-Mu, para rasul, para nabi. Tetapi roh yang sama sedang bekerja. Hamba berdoa sesuai dengan konteks dan konten masa lalu. Tetapi Engkau akan memanifestasikan dalam konteks dan konten kekinian. Buat mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu. Jikalau mereka berseru Tuhan, hari ini urapan-Mu atas mereka. Jamah mereka. Hai semua jemaat Tuhan, Engkau yang mempunyai kebutuhan terhadap Tuhan, bukakanlah hatimu dengan engkau arahkan pada Dia. Dan sekarang terima kasih karunia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus dicurahkan atas kalian. Horiaraba sakata karayara sekakata karayaraba sota karayaraba sekakaraba sekalalaba. Ada kebangkitan baru, ada kebangkitan baru, ada kebangkitan baru terjadi atas semuanya. Haleluya. Yang sakit sembuh, segala persoalan sudah ada jawaban. Pak Bu, sebelum kita mengakhiri perjumpaan ibadah ini secara virtual online service, jikalau Bapak Ibu tergerak untuk memberikan persembahan sesuai dengan takaran iman Bapak Ibu, persiapkan, salurkan dengan rekening yang tertera di layar monitormu. Dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Dan sekaligus sekarang kita bangkit berdiri, kita juga memberkati bangsa kita. Satukan hati. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Bapak Jokowi, istri dan anak-anak, yaitu Pak Maruf Amin beserta istri dan anak-anak. Kami minta dalam nama Yesus perlindungan Tuhan atas mereka untuk memimpin bangsa ini. Terlebih lagi para menteri yang sudah Tuhan percayakan bekerja sama dengan Presiden, berikan mereka hikmat dan kebijakan di dalam mengambil kebijakan ya Tuhan. Dan kami memberkati para lembaga tinggi negara, MPR, DPR, TNI, Polri, Jaksa Tinggi dan Kehakiman. Tuhan berkati mereka dan kepanjangan pemerintah pusat ke daerah yaitu para gubernur,
wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, camat, lurah, RW, RT. Tuhan berkat-Mu atas mereka. Demikian juga kami memberkati para tenaga medis. Hari-hari ini dihadapkan suatu pekerjaan yang cukup meletihkan, melelahkan dengan kondisi pandemi COVID-19. Berikan mereka kecerdasan, perlindungan atas kesehatan mereka. Hiburkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat jemaat Tuhan yang sedang bergumul. Baik bagi mereka yang terpapar, terkapar, terisolasi dan karantina. Ada kuasa kesembuhan. Dan jemaat yang perjalanan di dalam segala keadaan. Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan. Tuhan berkati. Dan bagi mereka yang memberikan persembahan, Tuhan memperhitungkan setiap apa yang mereka buat dengan dasar hati yang tulus dari sorga, memperhitungkannya setiap daripada nilai yang diberikannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saya kasihi, ibadah kita sudah selesai dan sekarang terimalah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus membawa sekalian dari saat ini sampai Dia datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.